Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di Cahaya Kolbu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan berbagai kegiatan. Sehingga kita juga selalu meniatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini luar biasa, tadi sudah dibuka juga oleh teman-teman dari Jazaka. Seperti biasa ada satu lagu yang sangat indah gitu ya. Kemudian juga tak lupa bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat juga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, saya ingin menyapa dulu bunda-bunda yang ada di studio. Bun Damang Sadeana. Masya Allah, bunda dari mana ini? Dari Majelis Ta'lim Assalam. Assalam, oh dah ayah Pak Habib kalersan ayeuna sareng ini dia, Masya Allah ya. Bun, selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Atau kita kenalan dulu kalau begitu ya. Sebenarnya Assalam udah beberapa kali sini ya, tapi ayo diperkenalkan lagi. Mangga siapa? Umi, mangga Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halia, Ketua Majelis Ta'lim Assalam Bandung, yang alhamdulillah hari ini membawa kurang lebih 30 jamaah, dan sebetulnya ada yang berkegiatan di Masjid Assalam sekitar kurang lebih 400 sampai banyak sebetulnya 500 jamaah yang pasif dan aktif gitu ya. Jantan giliran Kak Diana. Semohon. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah di Masjid Assalam kami melaksanakan semaan 3 juz setiap hari Senin. Hari Selasanya kami melaksanakan kajian fikih wanita di Masjid Pusdai. Hari Rabu itu sejak tahun 50-an itu pengajian reboannya yang pemateri utamanya Pangersa Habib Syarif Muhammad Al-Indris. Kemudian yang hari Kamis kita melaksanakan semaan 30 juz dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oh, sampai jam 7 malam. Dengan 6 orang hafidz. Alhamdulillah 30 juz ya. Kemudian hari Jumat kami pun mendapat kesempatan, kehormatan untuk melaksanakan Muqaddimatul Majlis, pembacaan Maulid Simtuduror di Masjid Raya Bandung. Hari Sabtu kembali ke Masjid Raya Bandung untuk istighosah istisqa yang juga di Masjid Assalam, juga di masjid sekitar kota Bandung. Alhamdulillah. Hari Ahad pun alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani di Masjid Assalam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang alhamdulillah Masjid Assalam atau Majelis Ta'lim Assalam beralamat di Jalan Sasak Gantung 11 dan gedung Majelis Ta'limnya di Jalan Sasak Gantung 16. Masya Allah luar biasa. Ini mah kayak ini Majelis Ta'lim beringkat itu, beringkat ya kan, menimba ilmu di sana di sini ya. Iya betul. luar biasa. Terus terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yel? Ada insya Allah lantunan salawat. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'ah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man
Masya Allah. Kaasalam hayu ngaji. Insya Allah. Di Roboan sareng Pak Habib. Masya Allah, tepuk tangan dong Bun. Oh masih ada ini, oh masih ada. Halo, itu Nendi Ya. Ima. Ngaroyos disangka panin. Hayu orang istiqomah. Ngawas semaan dinten Senin. Masya Allah. Oh masih ada satu lagi. Hayam kandang sapi dihiasi yuk sarakola ka assalam hayu haji sarang assalam. Labbaik Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya tambah satu ya. Ke Senayan lihat burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kang Sohi apa kabar? Alhamdulillah. Kok nampak berbeda hari ini? Wah, akhi, udah Masya Allah. Baik pemirsa ya. Nggak tahu nih karena mungkin ya Kang Sohi hari ini berpenampilan berbeda karena kita akan membahas tentang sosok seorang sahabat baginda Rasulullah yang begitu luar biasa ya. Sosok ini begitu dicintai oleh Rasulullah dan begitu disegani juga ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Siapa beliau? Kita akan bahas pemirsa, menteladani Khalifah Umar bin Khattab ya. Bersama saya di studio sudah ada Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, begitu terpesona saya lihat ibu-ibu nih assalam hari ini ya. Masya Allah. Mana itu mulai pantun ibu? Hayo pantun. Aduh, jadi aja saya berbalas pantun hari ini ya. Aduh, Pak Habib, Ya. kita ngobrol-ngobrol tentang yaitu salah satu sosok yang begitu dicintai oleh Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang begitu luar biasa. Di sini ada Khalifah Umar bin Khattab. Ini pasti banyak cerita, banyak Ya. kisah yang bisa Betul. kita teladani dari beliau ya, Pak Habib ya. Enggak, silakan. Jadi sosok Umar bin Khattab merupakan sosok yang oleh para sejarawan disebut sebagai manusia agung. Manusia nomor 2 setelah Rasulullah. Mbak Devi, ada satu kitab yang disusun oleh orang Kristen yang bernama Michael Hart. Buku tersebut mencantumkan 100 tokoh berpengaruh di dunia. Ya. Yang menyusun orang Kristen. Nomor 1, Michael Hart menempatkan Rasulullah Iya. sebagai sosok yang tidak ada orang yang bisa menandinginya. Yang lucunya, nomor 50 baru Khalifah Umar bin Khattab. Nomor 50 justru Nomor urutannya. 50. Iya. Dari 100 tokoh tersebut, hanya 2 orang muslimnya. Rasulullah dan Umar bin Sayyidina Khattab. Umar. Iya. Biografi Khalifah Umar itu banyak membuat orang yang membaca terkesima. Banyak membuat orang yang membaca terkagum-kagum. Karena pribadinya. Tentu saja tatkala kita akan mencoba menceritakan sebuah biografi seseorang, kita awali dulu terlebih dahulu dari backgroundnya pada masa remaja. Iya. Jadi Umar bin Khattab pada masa remaja merupakan seorang sosok yang sangat keras. Malah para sejarawan menyebutnya beliau masuk dalam kategori preman. Oh, preman. Preman tiap hari pekerjaan itu bertarung. Memang bertarung yang profesional. Jadi Umar baru bisa mendapatkan uang kalau sudah bertarung. Mungkin demi uang. Demi Melakukan uang. itu memang demi uang ya, Sayyidina Umar. Dan memang tubuhnya sangat kokoh, Ya. sangat perkasa. Jadi ada sebuah sasana, sebuah pasar di sekitar Mekah namanya Al-Hazurah. Nah, di sanalah Umar setiap hari bertarung, ya. Malah pernah suatu hari setelah Umar dinyatakan masuk Islam, Umar dikeroyok oleh sekian orang banyak, bertarung dari pagi baru berakhir ba'da zuhur.
Masya Allah. Kita bisa bayangkan Iya, sekian jam berapa gitu ya. jam gitu kan Iya. ya. Nah, itulah masa lalu. Jadi Umar ini pemabuk, petarung, tukang judi. Hanya ada satu hal yang positif dari orang Arab. Jadi mereka tidak mengenal zina, tapi ditikah, menikah. Iya. Ya. Oleh karena itu, sebelum Islam, jangan heran kalau putra Umar itu berjumlah sampai 43. Istrinya banyak. Menikahnya Berganti-ganti. berkali-kali. Berganti-ganti. Iya. Bukan, anaknya lebih dari itu, istrinya 43. Oh, istrinya yang 43. Istrinya 43. Aduh, putranya sampai jiwa. Nah, kalau Abu Bakar 24 sebelum Islam. Iya, Tapi sesudah Islam maksimal 4 orang. betul. Ya. Nah, ada satu kekejaman Umar pada saat sebelum Islam, setiap melahirkan anak perempuan pasti dibunuh hidup-hidup, Kenapa, Pak Habib? dikubur. Jadi ada satu persepsi yang salah dari orang Arab kalau mendapatkan anak perempuan itu hina. Oh, Anak perempuan itu tidak berguna. di zaman jahiliyah Anak seperti perempuan itu. ini, anak perempuan itu tidak membawa kegembiraan, kebahagiaan. Jadi dibunuh hidup-hidup. Kalau anak laki-laki dibiarkan. Nah, anak laki-laki malah dimanjakan. Dibesarkan, oh iya. Dimanjakan. Jadi itu mungkin sisi negatif dari orang jahiliyah. Nah, kita lewati, Mbak Devi. Nah, kita langsung sampai sejauh mana Umar tatkala proses mulai masuknya ke dalam Islam. Apa sebetulnya Nah. yang membuat Sayyidina Umar ini Ya. tertarik kemudian beliau ini masuk menjadi seorang muslim? Ya. Jadi suatu hari ada niat Umar untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah diikuti terus. Ketika itu Rasulullah sedang sholat di sofa, marwah sofa. Marwah sofa. Ya, sedang sholat, kemudian Rasulullah berjalan menuju Ka'bah. Nah, tatkala akan dibunuh, tiba-tiba Rasulullah terhalang dengan kain kiswah Ka'bah. Selamatlah Rasulullah. Akhirnya Umar diingatkan oleh orang-orang, Umar, kamu jangan coba-coba membunuh Muhammad. Karena kamu akan berhadapan dengan Bani Abdumanaf. Bani Abdumanaf ini leluhurnya Rasulullah. Dan rata-rata punya posisi yang terhormat di Mekah. Oh, Kamu akan berhadapan dengan itu. Lebih baik kamu urus saja adikmu. Loh, kenapa adikku? Adikmu itu sudah masuk Islam. Jadi Umar punya adik namanya Fatimah bin Khattab. Perempuan. Bukan putri Nabi, Iya. tapi adik. Ya. Nah, Fatimah ini menikah dengan Sa'id bin Zaid. Begitu mendengar adiknya masuk Islam, tiba-tiba niat untuk membunuh Nabi berubah. Nah, langsung saja, ini yang menceritakan adalah Nu'aim bin Abdullah. Umar, urus saja adikmu. Langsung menuju rumahnya Fatimah. Ketika itu Fatimah dengan suaminya Sa'id sedang belajar ngaji ke Khabbab. Ayat yang dibaca oleh Fatimah surat Toha. Dengarkan, belum tergugah. Belum mendapat hidayah Umar. Akhirnya adiknya ditempeleng, kemudian juga suaminya juga ditempeleng, diam saja. Nah, mulai muncul rasa iba. Fatimah, coba berikan kepadaku lembar Quran yang tadi engkau baca. Fatimah bersikeras nggak mau menyerahkan. Wahai kakakku, engkau orang najis. Sementara Quran ini suci. Quran ini tidak layak kalau harus aku berikan kepada orang yang najis. Terus bagaimana caranya kalau aku ingin melihat? Silahkan mandi dulu. Akhirnya Umar mandi, kemudian lihat, langsung waktu itu juga minta diantar ke rumah Rasulullah. Untuk mau masuk Islam. Oh, Langsung tergugah. jadi beliau itu tergugah setelah membaca. Setelah membaca surat Toha. Tuh, surat Toha Beberapa itu. ayat awal Iya. yang ada dalam surat Toha. Tergugah. Langsung menuju ke sana, kata Rasulullah, Alhamdulillah, doaku kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan 2 orang kepadaku untuk masuk Islam. Kalau tidak Abu Jahal, Umar bin Khattab. Ternyata doa Rasulullah
yang dikabul Umar. Umar. Ketika itu Rasulullah sedang berbincang-bincang di beranda Siti Aisyah didampingi oleh Ali, Hamzah. Kaget tiba-tiba. Assalamualaikum. Dan statement dan sebagainya. Akhirnya Umar menyatakan bahwa aku mau mengisi Islam. Langsung Rasulullah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah titip ya. Pak Habib, kita harus rehat dulu Ya. sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, baik pemirsa, ini kisahnya pasti sangat menarik ya. Dari nanti kita akan lanjutkan lagi setelah Umar masuk Islam itu seperti apa. Kita harus rehat dulu. Selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Penasaran, kira-kira di artikel yang kedua ini ada diceritain nggak ya soal Cimahi Technopark? Kita lihat dulu artikel yang kedua. Tapi kalau Cimahi Technopark ini lebih kita buka sebagai fasilitas kaula muda untuk menyalurkan minat bakatnya dalam hal digital. Sampai jumpa lagi minggu depan, para wargi. Tetap di Berada. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Pemirsa, kita lanjutkan lagi ya pembahasan tentang meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi Pak Habib sudah berkisah. Awal mulanya Sayyidina Umar ini kemudian menjadi seorang muslim. Tadi baru sampai kepada situ ya Itu, Pak Habib ya. Lanjutkan lagi Pak Habib. Ya. Jadi setelah masuk Islam terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Berbalik 180 derajat. Kan tadinya preman, Tadinya preman, penjahat gitu ya. tadinya penjahat. Iya. Nah, artinya kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, untuk Allah sangat mudah. Betul. Tetapi Umar tetap sebagai orang yang tegas. Umar ini merupakan khalifah yang sangat memegang erat dua hadis Rasulullah. Yang pertama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan dari setiap pemimpin akan dituntut pertanggungjawabannya. Ini dipegang erat sama Umar bin Khattab. Nah, tentang pemimpin ini kan banyak kisah-kisah Sayyidina Umar ini yang seharusnya diteladani oleh para pemimpin zaman ayeuna, ya nggak Bun ya? Nah, itu kalau kita masuk ke situ ya setelah beliau menjadi seorang sahabat Rasulullah, kenapa banyak sekali literasi yang mengarahkan untuk kita itu sebagai pemimpin harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar, Pak Habib? Ya. Jadi sangat banyak sekali cerita inspiratif, cerita keteladanan Umar. Misalnya, Umar menguasai kekuasaannya sampai Yaman, sampai Mesir. 3 bangsa besar berhasil ditundukkan oleh Umar. Yang pertama Romawi, yang kedua Persia, yang ketiga orang-orang Yahudi sampai keluar dari Jazirah Arab. Oh, dan itu masih Rasulullah masih ada? Sesudah Rasulullah meninggal. Rasulullah. Jadi sesudah Rasulullah meninggal, nah Abu Bakar, kemudian Umar. Pada zaman kepemimpinan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar sebagai hakim pertama dalam Islam. Hakim pertama dalam Hakim Islam. pertama dalam Ternyata Islam. adalah Sayyidina Umar. Bukan yang lain-lain. Oh. Bukan yang lain-lain. Oh.
Jadi sedemikian rupa konsekuennya, istiqomahnya Umar, dan sangat adil, betul-betul adil. Ya. Jadi kekuasaannya sudah sedemikian rupa. Nah, ada beberapa, mungkin kalau disampaikan semuanya, sampai subuh nggak akan belum habis. Panjang kisahnya ya. Sedikit-sedikit aja, potongan-potongan kecil aja. Habib, Ya. ya. Misalnya, pada saat setelah masuk Islam, begitu Umar mendengar bahwa Abu Jahal menjanjikan akan memberi 100 onta kepada orang yang bisa membunuh Nabi, yang berhadapan pertama adalah Umar. Abu Jahal, hentikan niatmu. Apabila engkau meneruskan, akan berhadapan dengan aku. Oh, begitu cintanya kepada Rasulullah. Begitu cintanya ya? kepada Rasulullah. Setelah Umar masuk, umat Islam berani sholat di sekitar Ka'bah. Sebelumnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Kalau yang lain masuk Islam diam-diam, Umar menyuruh sahabat Jamil, umumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa aku sudah masuk Islam. Nah, padahal ketika itu umat Islam sedang diboikot oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang yang ikut hijrah sama Nabi, semuanya sembunyi-sembunyi. Tapi Umar terang-terangan. Aku pergi bukan karena takut oleh kalian, tapi karena perintah Allah. Oleh karena itu, siapa yang berani mengganggu aku, akan aku hadapi langsung. Nah, ini Umar. Ya, betul. Nah, keistimewaan-keistimewaan yang lainnya, misalnya kepemimpinannya sangat sederhana sekali. Beliau saking takutnya muncul sikap sombong dalam hatinya, begitu menerima informasi dari sahabat Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini ibunya kakaknya Siti Aisyah. Namanya Asma. Menikah dengan Zubair, punya putra Urwah bin Zubair. Wahai Khalifah, sebentar lagi akan datang raja yang beragama Yahudi. Datang akan menemuimu. Baik. Ya. Tiba-tiba muncul, aku harus punya wibawa. Langsung istighfar. Sayyidina Umar, langsung beliau mengambil air dan digendong sendiri. Dan diperlihatkan di hadapan si raja yang beragama Yahudi itu. Mana rajamu? Itu yang sedang menggendong air. Iya. Kok begini katanya? Kekuasaannya sudah sangat luar biasa. Hampir sepertiga dunia di bawah Umar. Tapi sederhananya sedemikian rupa. Kemudian duduknya hanya di karpet yang sederhana saja. Dengan baju yang sangat sederhana sekali. Sampai orangnya, benar Anda Umar? Iya. Kan kekuasaan, ya dunia ini hanya sementara. Akhirnya si raja yang beragama Yahudi itu langsung masuk Islam. Masya Allah, Ya. sebegitunya ya. Kemudian selanjutnya pernah suatu hari pembantunya atau stafnya sedang menyapu Baitul Mal. Ada uang 1 dirham diserahkan sama Sayyid Umar. Jangan diserahkan kepadaku, itu bukan hakku. Serahkan kepada yang lain. Suatu hari anaknya, karena Umar punya beberapa anak. Adiknya Abdullah bin Umar, namanya Ubaidillah bin Umar. Ikut rombongan gubernur di bawah Umar, namanya Amr bin As di Mesir. Ya, yang namanya pergaulan anak muda mungkin ya, Mbak Devi. Anak Umar ini tergoda untuk meminum tawaran yang ditawarkan oleh pemuda-pemuda di Mesir. Padahal minuman tersebut minuman yang sangat memabukkan. Diminumlah. Itulah Islam kenapa mengharamkan khamr. Dalam keadaan mabuk, dia ke kamar mandi. Di kamar mandi ternyata ada seorang perempuan. Dan karena dalam keadaan tidak sadar, si perempuan ini diperkosa oleh Ubaidillah ini. Sampai hamil. Akhirnya setelah melahirkan, istri ini, perempuan ini mengadu ke Amr bin As. Wahai gubernur, aku ini hamil karena Ubaidillah. Oh begitu. Akhirnya Amr bin As menyampaikan sama Ubaidillah, wahai Ubaidillah, engkau harus dihukum rajam. Baik, nggak apa-apa. Tapi karena ini anak khalifah, petugas yang menjalankan hukuman kepada anaknya Umar ini
ragu-ragu. Iya. Padahal harus sampai mati. Iya. Dan sengaja Amr bin As melaksanakan eksekusi di dalam istana agar jangan sampai ketahuan oleh masyarakat. Informasi ini sampai ke Umar, marah besar Umar. Kenapa anakku dihukum di dalam ruangan? Mestinya orang lain tahu semuanya. Jadi artinya diperlakukan sama seperti harus diperlakukan sama. Iya. Akhirnya anaknya ini dibawa ke Madinah, pusat kekuasaan. Hai Al-Gojoku, hukumlah, rajamlah anakku ini sampai mati. Tapi si Godam ini, si raja ini, si pelaksana eksekutor ini tetap setengah hati. Kamu ini yang benar, ya. Biar kalau enggak aku sendiri yang akan merajam. Akhirnya anaknya Ubaidillah ini padahal anak yang paling dicintai. Akhirnya Umar menyesal. Oleh karena itu kalau punya anak jangan terlalu dimanjakan. Ya luar biasa. Biarlah aku yang akan merajam langsung sampai meninggal akhirnya. Oh jadi sama Umar? Sama Umar sendiri. Eksekusinya. Karena yang benar kamu hukum katanya. Kalau sekiranya engkau membiarkan maka aku masih akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sekarang bebaslah tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Karena aku sudah melaksanakan hukuman kepada anakku sendiri. Dan itu di hadapan orang banyak. Iya. Dengan cara yang terbuka. Aduh Pak Habib, saya mah ya. Bu, coba bayangkan kalau kita punya anak ya. Harus mengeksekusi seperti itu. Dan ibu pasti mau wantun. Abdi gitu wantun sami. Tapi luar biasa ya. Seorang khalifah, seorang pemimpin yang memang harus fair. Harus memberlakukan semua warganya sama. Adil. Kalau hukum ya begitu. Ya. Aduh luar biasa Bun ya. Bagaimana Pak Sohi? Sudah terinspirasi. Baik, Ibu kalau mau tanya boleh silakan. Yuk, siapa yang mau nanya? Ya, mangga Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Musarofah dari Majelis Taklim Assalam. Maaf Pak Habib mau bertanya. Khalifah Umar bin Khattab, pimpinan yang tegas dan adil. Apa yang dimaksud tegas dan adil? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Wairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib kita lanjutkan ya, jawabannya nanti selepas rehat dulu ya. Iya, baik pemirsa, kami harus rehat dulu. Jadi jawaban pertanyaan tadi nanti akan dijawab ya selepas selingan yang satu ini. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Halo pemirsa TVRI Jawa Barat. Berikut informasi seputar tahapan dan jadwal Pilkada tahun 2024 mendatang. 5 Mei hingga 19 Agustus 2024, pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan. 24 hingga 26 Agustus 2024, pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 hingga 29 Agustus 2024, pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus hingga 21 September 2024, penelitian pasangan calon. Dilanjutkan oleh penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. 25 September hingga 23 November 2024, pelaksanaan kampanye. 27 November 2024, pelaksanaan pemungutan suara. Dan tahap terakhir di tanggal 27 November hingga 6 Desember 2024 untuk penghitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Catat tanggalnya dan salurkan hak pilih Anda.
Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Masih membahas tentang meneladani Khalifah Umar bin Khattab ya, bersama Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus bersama saya di studio ya hari ini. Saya kalau hari ini lebih banyak mendengarkan kisah-kisahnya yang luar biasa itu ya. Kita lanjutkan pemirsa. Tadi ada satu pertanyaan yang sempat terpending ya, belum dijawab. Tadi pertanyaannya adalah Sayyidina Umar ini terkenal kepemimpinannya yang adil dan tegas. Ya. Maksudnya bagaimana Pak Habib? Jadi latar belakang masa remaja Umar yang ini akhirnya terbawa pada saat beliau menjadi khalifah. Tegas. Walaupun beliau tegas, tetapi menunjukkan ketegasannya dengan cara yang sangat lembut. Nah, suatu hari ada seorang nenek-nenek buta namanya Haulah. Haulah ini kurang sependapat dengan kebijakan yang diambil oleh Umar. Yang mana itu Pak Habib? Jadi ketika itu Umar agak sedikit kurang memperhatikan ibu-ibu sepuh. Dan disampaikan oleh Haulah ini di depan orang banyak. Di alun-alun. Wahai Umar, engkau tidak adil. Kenapa yang engkau perhatikan adalah yang muda-muda. Sementara kami-kami yang tua sangat tidak engkau perhatikan. Ketika itu Umar agak sedikit melihat ke belakang, langsung turun firman Allah surat Al-Imran. Umar, salah apa yang kau lakukan. Jadi inilah cetusan seorang wanita yang didengar Allah sampai turun Al-Quran. Dan Umar mendengarkannya dengan baik. Sampai Umar menangis. Silakan engkau sampaikan sepuas-puasnya. Setelah selesai Umar menangis, langsung si wanita ini dibawa ke istana. Langsung diperlakukan dengan sangat baik. Maaf, aku belum bisa menghilangkan kebiasaan pada masa remajaku. Sejak itu sangat lembut walaupun tegas. Misalnya ketegasan Umar bin Khattab. Pada saat perang Tabuk, pimpinannya adalah Panglima Khalid bin Walid. Khalid ini beberapa kali peperangan terus mencapai kemenangan. Khalid khawatir kalau Khalid ini terus dipuja akan terjadi proses pengkultusan kepada Khalid. Pada saat perang sedang berkecamuk, Umar mengirimkan surat kepada Khalid. Hari ini juga engkau aku pecat dan penggantinya adalah Ubaidah. Khalid ini dikenal sebagai pimpinan yang mendapat gelar Saifullah, pedang Allah. Menerima, tegas, tetapi tetap memperhatikan hak asasi Khalid. Silahkan engkau ikut berperang terus. Dan menerima. Ya. Adil, suatu hari Umar mendatangi penduduk daerah Hims, provinsi Hims. Dia minta coba tuliskan siapa orang-orang Him yang sangat melarat. Dituliskanlah oleh rakyat semua yang melarat. Ternyata dari 300 orang yang melarat, masuk di dalamnya ada nama Said bin Amir. Beliau adalah? Umar bertanya, ini yang dimaksud Said Amir ini? Ya, gubernur kami. Benar dia hidup miskin? Iya. Sampai pernah 3 hari, 4 hari, tungkunya itu tidak menyala. Akhirnya Umar titip uang 1000 dinar kepada penduduk, bawalah, serahkan ini kepada gubernurmu Said bin Amir. Namanya Said bin Amir. Begitu menerima surat dan di dalamnya ada uang 1000 dinar, Said ini langsung menangis. Celaka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan yang keluar dari Said. Ya. Padahal Umar bermaksud agar supaya jangan sampai karena tugas yang dibebankan sehingga membuat Said ini jatuh miskin. Tapi diterimanya innalillahi. Kaget istrinya. Kang, ada apa? Apa Khalifah Umar meninggal? Enggak. Terus kenapa Akang menyampaikan innalillah? Iya. Umar menjerumuskan aku dengan dunia dan mengorbankan akhiratku.
coba tolong, aku minta tolong, siapkan dus-dus, kantong-kantong, bagikan sampai habis uang ini kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Padahal dia sendiri miskin. Iya. Ya. Aku ini malu dengan Umar sendiri. Jadi Umar walaupun seorang khalifah yang ini, kalau naik kuda tidak pernah pakai pelana. Baju yang dipakai baju biasa. Dan tidak pernah meminta untuk dipayungi. Sehingga lama-kelamaan wajah khalifah ini sampai menghitam. Karena terik matahari. Dan yang lucunya, Umar ini punya kebiasaan setiap hari selalu mendekatkan badannya dan tangannya dengan api. Ya. Suatu hari sahabat Zubair bertanya, Umar, kenapa engkau selalu mendekati api? Aku latihan agar supaya kalau aku dimasukkan ke neraka jahanam tidak terlalu panas. Bayangkan. Iya, dia sudah mulai ini. Aduh, Masya Allah, Bun. Bun, kalau Sayyidina Umar mah ya, karena tidak mau dipayungi, makin hari makin hitam. Kalau di kita makin hari makin kinclong. Baik, ayo siapa lagi, mau tanya lagi, Bun? Ibu, bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Pak Habib, abdi Lilis Herlina dari Majelis Taklim Assalam. Sedikitnya saya pernah membaca sejarah gitu, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu mendapatkan gelar Al-Faruq. Al-Faruq, ya. Nah, mohon penjelasannya, apakah makna dari Al-Faruq sendiri itu apa sebetulnya? Gitu pangitan Pak Habib, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faruq. Langsung? Mangga Ya. langsung Pak Habib. Jadi Bu Lilis, Al-Faruq itu adalah pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau Abu Bakar gelarnya Siddiq, yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Umar ini termasuk sosok yang sangat ketat antara yang benar dan yang batil. Umar tidak mau mencampuri yang hak-hak, yang batil-batil. Oleh karena Al-Faruq, dengan gelar ini sampai-sampai setan kalau melihat Umar itu langsung lari mencari tempat lain, jalan lain. Takut? Takut, sampai takut. Banyak cerita Umar tentang setan ini. Iya. Jadi Umar itu sangat tegas. Kalau salah, salah. Termasuk seperti yang tadi saya sampaikan, Bu Lilis ilustrasi tentang anaknya. Walaupun itu anakku, tetap aku ini kan. Oh, jadi betul-betul dia itu Ya. tentu abu-abunya, Bun. Ya. Pami hidung-hidung, pami bodas-bodas. Suatu malam, Mbak Devi, karena Umar ini berkata, jangan sampai waktumu yang siang dihabiskan sia-sia, tetapi waktu siangmu untuk rakyat. Dan jangan sampai waktu malammu dihabiskan sia-sia, waktu malam untuk engkau ibadah kepada Allah. Sehingga Umar ini diceritakan sehari semalam itu hanya 2 jam tidurnya. Ya. 2 jam. Selalu berkeliling. Suatu ketika pada saat berkeliling dengan Abdurrahman Qori di bulan Ramadan, Umar sedih karena masjid kosong. Sedikit sekali orang yang melaksanakan taraweh. Akhirnya Umar mengeluarkan fatwa, mulai hari ini aku mensunatkan sholat taraweh. Jadi Umar yang mengambil inisiatif. Dilaksanakanlah pertama taraweh di zaman Umar, 23 rakaat dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Nah, Faruq. Nah, kalau tradisi pesantren, Mbak Devi, ada satu tradisi kalau misalnya suatu rumah banyak yang kemasukan setan, itu di pintu ditulisi Umar Al-Faruq. Langsung keluar. Saking takutnya. Dengan namanya saja, itu takut. Ditulisi Umar Al-Faruq. Ya. Padahal cuma tulisan itu aja ya? Hanya tulisan itu aja. Setan juga Tapi baca, tulisannya baca, Arab. siun, Tapi tulisannya tulisan Arab. Iya, Ya. iya. Umaru biasanya waw, Pak Alif, Al-Faruq. Ya. Umar pembeda. Nah, misalnya dalam kesempatan yang lain, tatkala ini malam, ronda malam, terdengar seorang nenek berkata, nah, kehidupan kita ini miskin itu karena Umar. Dia sedang menggodok batu. Ya. Anak-anaknya belum makan. Tunggu sebentar. Ini gara-gara Umar. Mendengar itu langsung Umar berangkat menuju gudang, bawa gandum diangkat sendiri.
Diberikan kepada ibu itu. Diberikan kepada ibu itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, suatu hari juga menemukan seorang ibu dengan anaknya sedang terjadi dialog. Kata anaknya, Bu, sudah jangan dicampur lagi kalau jual susu itu. Karena jual susu dicampur air. Kalau nggak begitu, kita nggak mendapatkan keuntungan. Umar juga nggak akan tahu. Tapi Allah tahu. Akhirnya Umar masuk, bagus Bu, gini. Si anak, si ibu tadi, akhirnya oleh Umar ditikahkan kepada salah seorang putranya yang bernama Asim. Dari perempuan ini yang menikah dengan Asim, punya anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi dalam sejarah ada dua Umar yang cemerlang. Jadi ini cucu dari Umar bin Khattab. Karena Umar melihat wanita ini sangat jujur sekali. Masya Allah, sangat jujur sekali. Iya. Nah, kemudian pada saat Amr bin As, gubernur Mesir, menyampaikan laporan bahwa tahun itu, bulan itu harus mengeluarkan korban. Yang dijadikan korban itu seorang perempuan, harus dilempar ke Sungai Nil. Oh, korbannya manusia gitu? Manusia, Habib, setiap tahun. Ya. Kalau tidak mengorbankan perempuan, biasanya Sungai Nil akan kering. Tidak ada air. Mendengar cerita itu, Umar menulis surat. Wahai Sungai Nil, mulai hari ini engkau jangan sampai ngadat deui. Tidak perlu ada korban-korban selanjutnya. Korban-korban. Dilemparkanlah surat tersebut. Mulai saat itu Nil tidak pernah ini lagi. Pada saat masuk ke Palestina, Sayyidina Umar sengaja sholat di Masjidil Aqsa. Tapi di dalam masjid banyak sekali orang-orang Yahudi yang masih sholat. Akhirnya Sayyidina Umar mengambil inisiatif untuk membangun satu masjid lagi di samping Masjidil Aqsa yang kubahnya warna kuning kemas-emasan. Namanya Masjid Sahra. Nah, masjid itu yang membangun adalah Sayyidina Umar. Karena bentuk toleransi, jangan sampai orang Yahudi yang beribadah di masjid tersebut tidak terganggu. Itulah bentuk toleransinya. Oh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya Bun ya. Jadi memang Sayyidina Umar ini punya beberapa julukan ya, banyak julukannya. Di antaranya ada Singa Padang Pasir, ya, Amirul Mukminin, luar biasa ya. Ini kita masih punya waktu nih, ya. Sedikit lagi, kayaknya satu pertanyaan lagi, silakan Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Suwaibah dari Majelis Taklim As-Salam. Dari yang sudah diterangkan tadi sama Pak Habib, saya mau bertanya. Banyak sekali keteladanan dari Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi keteladanan sebagai seorang pemimpin. Nah, apakah keteladanan beliau seorang pemimpin bisa diterapkan di pemimpin zaman sekarang ini? Mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa harusnya ya Pak ya? Harusnya bisa. Bisa, tapi bisa. nampaknya terlalu berat. Tapi jadi kalau begini, ada keinginan, ada satu rumus ya. dari Sayyidina Umar. Kalau urat malu seseorang sudah tipis dan sedikit, maka hati orang tersebut mulai mati. Mulai mati. Karena sudah sedikit rasa malunya. Iya. Sudah sedikit rasa malunya. Ya. Nah, itu betul-betul dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Ya. Oleh karena itu, pada saat meninggal, Sayyidina Umar ini menyuruh Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, termasuk orang yang sangat alim. Abdullah, coba tolong hitung berapa hutangku 2 hari sebelum meninggal. Setelah dihitung, hutang Sayyidina Umar 68.000 dinar. 68.000 dinar. Sementara Umar sendiri sudah tidak punya apa-apa. Ya. Sebagai seorang khalifah, raja tidak punya apa-apa. Abdullah, tolong sampaikan kepada kabilahku, namanya kabilah Adik bin Ka'ab. Tolong hutangku bayarkan oleh kabilah keluarga kabilah Bani Adi, karena sudah banyak aku tolong. Pada zaman Rasulullah masih hidup, Umar mewakafkan
sebagian besar tanahnya yang ada di Madinah, kurban, ya Rasulullah aku wakafkan ini. Sepeninggal Rasulullah, hasil kebun kurma Umar ini dijadikan makanan untuk menghidupi keluarga istri-istri Nabi. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi meninggalkan hutang 68.000. Iya. Dan Umar ini ya mungkin karena kebiasaan preman, sampai suatu hari ditegur oleh Rasulullah, Umar gantilah bajumu, kau nggak pantas. Iya. Akhirnya ada kata-kata Rasulullah, hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah mengingatkan Umar, ish kariman au mut syahidan, hiduplah dengan mulia dan matilah dalam keadaan syahid. Masya Allah. Kembali kita harus lihat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Ya pemirsa, waktu kebersamaan kita tidak lama lagi di Cahaya Kalbu hari ini ya. Menarik sekali meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Saya jadi penasaran sebenarnya akhir hidupnya beliau itu gimana, Pak Habib? Ya, jadi suatu malam Umar bin Khattab bermimpi ada seekor ayam jantan mematuk Umar 2 kali. Akhirnya Umar konsultasi dengan Asma, putranya Abu Bakar, istrinya Zubair. Jadi Rasulullah menurunkan ilmu ta'wil kepada Abu Bakar. Abu Bakar turun kepada Asma. Tanya, Asma, aku tadi malam bermimpi demikian. Kata Asma, engkau akan dibunuh oleh orang asing yang belum masuk Islam. Tatkala Umar bin Khattab menjadi imam sholat subuh, yang dibaca surat Yusuf, tiba-tiba ada seorang lelaki yang membunuh beliau. Dia membuat pedang bermata 2. Bobat babit, yang terkena 13 orang, yang terbunuh 7 orang. Apa, Mbak Devi, pelajaran pada saat Umar bin Khattab meninggal? Umat bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah yang membunuhku ini orang yang tukang sujud? Bukan. Bukan Umar. Alhamdulillah. Kenapa? Ya Umar, kalau yang membunuhku orang sujud, bagaimana aku harus memperlakukan dia nanti di akhirat? Iya. Sementara dia orang sujud. Iya. Aku harus hargai orang yang sujud. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun dia membunuhku. Masya Allah, begitu dan yang mulia terakhir, ya. Nabi bermimpi bahwa
Umar sudah memiliki sebuah istana di surga. Masya Allah. Ibu hoyong Bu, tatanggian sarang Sayyidina Umar. Saya duluan Bu, tenang nanti Ibu saya ajak. Baik, pemirsa waktunya sudah habis ya. Pak Habib kita tutup dengan doa ya. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimu azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Pak Habib hatur nuhun. Ibu-ibu assalam hatur nuhun pisan ya. Jazakallah, terima kasih banyak ya. Dan pemirsa sampai jumpa lagi untuk Cahaya Kolbu berikutnya, tentunya juga dengan tema-tema menarik lainnya. Saya pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Bun di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.